pemaksaan atau penentuan harus soalnya seperti ini, tidak. Karena kita nanti sesuai dengan kebijakan kita bahwa kegiatan ini akan ada arah dan beberapa metode cara penilaian yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya satu. Monggo nanti kita persilakan dengan nanti akan kita tampilkan di slide yang ada. Mungkin Mas Anang kita nanti aja langsung kita ke materi saja karena sudah siang hasil Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini langsung kita masuki materi supaya nanti narasumber yang berikutnya juga waktunya dapat karena kita sudah siang. Tadi seremonial pembukaannya sudah kita lakukan di Korwil Ungaran Barat dengan beberapa tempat korwil yang ada di wilayah sana, sehingga siang ini jadi ada beberapa regulasi kita yang menangani atau kita pakai untuk dasar dalam pelaksanaan penilaian materi ini. Bapak Ibu kasih tahu yang pertama kali adalah adanya kondisi pandemi COVID tahun 2019. Itu dasar utama yang pertama diberlakukannya adanya ujian sekolah. Karena sebelumnya kita adalah ujian nasional yang berbasis komputer. Nah, ini Bapak Ibu untuk dasar umum nanti langsung Bapak Ibu pelajari aja materinya kami share supaya nanti narasumber yang utama tidak terlalu lama menunggu kami, karena nanti yang terpenting adalah menuju pada poin pembuatan soal. Nah, ini beberapa dasar hukum di Bapak Ibu kita dengan semuanya. Next, kebijakan kelulusan peserta didik. Alasan yang pertama dulu adalah karena diadakannya OS. Terus peserta didik menyatakan lulus dari semua program pendidikan ya setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi itu waktu tahun 2019 di Bapak Ibu sebagai dasar kita. Berikutnya next Mas, memperoleh nilai sikap, perilaku atau minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Itu saat pandemi dulu di Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kondisi kita sudah berbeda. Kondisi kita sekarang sudah normal. Jadi tidak hanya sekolah untuk masuk, sekolah masuk, terus pasti harus lulus. Sekarang tidak ya Bapak Ibu. Sekarang harus disesuaikan. Apabila memang siswa tidak memenuhi kriteria kelulusan, berarti yang memang tidak harus diluluskan. Nah, itu bagaimana tidak lulus ya, nanti Bapak Ibu mesti punya kebijakan tersendiri karena Bapak Ibu yang mempunyai yang mengerti tentang kriteria ataupun latar belakang dari siswa yang notabene kedepannya tidak lulus. Tapi itu dengan dasar logika dan masuk. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu saat pandemi itu kita memang semua siswa yang penting lulus. Tidak ada target ketercapaian. Tapi kalau sekarang ya tetap harus menjadi seperti semula. Kalau memang anaknya tidak memenuhi standar untuk lulus ya sudah nggak apa-apa. Dijelaskan kepada orang tuanya yang penting memang itu logika dan masuk akal. Bapak Ibu punya dasar. Kenapa toh si A si B ini kok tidak lulus? Sebabnya apa? Nah, itu panjenengan semuanya. Nah, ini syarat kelulusan peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik tiap semester untuk semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya. Nah, ini ada beberapa hal nanti terkait dengan kelulusan ini sama dengan tahun yang lalu. Bapak Ibu nanti mungkin tidak akan saya bahas satu persatu, karena ini banyak nanti Bapak Ibu pelajari aja di dalam sambil di waos. Ya nanti kunci utamanya adalah di narasumber biomarker dan pasar. Nah, ini adalah di antaranya syarat kelulusan itu ada di Bapak Ibu
ada beberapa hal ini bisa menggunakan properti dan ini sesuai dengan regulasi yang ada di yang sedang ada saat ini. Bentuk penilaian semakin akhir. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa penilaian tidak ada ketentuan kita harus seperti apa. Monggo Bapak Ibu ada beberapa bentuk sesuai dengan regulasi kita yang ada. Di antaranya adalah ini bisa portofolio, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penghargaan, hasil perlombaan dan lain-lain. Terus yang berikutnya adalah penugasan. Tes secara loreng atau daring. Maksudnya di sini loreng dan daring. Daring di sini maksudnya bukan daring di rumah ya Bapak Ibu, tapi daring di sekolah. Daring yang dilaksanakan di sekolah. Artinya bagaimana itu Bapak Ibu? Daring tapi di sekolah. Artinya gimana Bapak Ibu? Ya, jadi dilaksanakan secara daring tapi di sekolah dengan menggunakan alat digital, boleh HP, boleh laptop, boleh komputer, dengan memaksimalkan kalau bisa kemarin saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Korel untuk memaksimalkan lab komputer untuk pembelajaran siswa dalam rangka mengurangi siswa memegang HP. Oke, Bapak Ibu sudah sampai belum ini? Kemarin saya tidak orang tanyakan ke Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, jadi sisihkan ini Bapak Ibu. Kemarin kami mengeluarkan surat edaran terkait dengan AKT. Di antaranya karena latar belakangnya sering terjadi beberapa kenakalan remaja yang sangat saat ini kemajuannya luar biasa di Kabupaten Semarang khususnya, sehingga oleh Bapak Kepala Dinas kemarin menyarankan untuk membuat surat edaran yang diantaranya adalah menertibkan kembali atau menyosialisasikan kembali praktek yang ada di sekolah kepada siswa dan kepada orang tua siswa. Yang kedua, mengurangi penggunaan HP dengan cara memaksimalkan penggunaan lab komputer untuk sarana pembelajaran. Yang ketiga, yang namanya dari satu pembelajaran yang kita sampaikan adalah mensosialisasikan kepada wali kelas terkait dengan pemeriksaan HP secara berkala di sekolah. Dan tolong disampaikan kepada wali siswa kalau bisa selalu mengecek pakai putra putrinya secara berkala. Karena apa Bapak Ibu? Di Kabupaten Semarang saat ini sudah terjadi beberapa kejadian yang sangat membawa dampak negatif bagi siswa-siswi kita. Yang saya di antaranya saya sebutkan biar Bapak Ibu nanti mengajar juga bisa sambil menyampaikan. Jadi pengajar itu tidak murni hanya menyampaikan materi khusus yang ada di buku, tapi mungkin juga karakter atau mendidik siswa. Di antaranya Bapak Ibu terkait dengan edukasi seks, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sisipkan edukasi pembelajaran edukasi seks kepada siswa sedini mungkin, sejak mungkin kelas 1. Beritahu siswa terutama siswi, beritahu apa saja yang tidak boleh dipegang oleh lawan jenis. Tolong sampaikan, termasuk orang terdekat kita, mungkin bapak guru, jadi kalau ada bapak guru yang mempunyai perilaku yang mungkin tidak sewajarnya perlu dicurigai. Saya nggak dulu tapi perlu dicurigai, Bapak Ibu. Iya, perlu kita curigai supaya apa? Antisipasi dini, jadi siswinya sambil menjelaskan kepada anak-anak itu. Terus apa sih yang tidak boleh dipegang dan yang boleh dipegang apa saja kepada siswi kita, terutama yang siswi. Termasuk di rumah, di lingkungan keluarga. Karena kejadian ini banyak yang share ya, Bapak Ibu. Ini ada kejadian siswi kelas 6 hamil. Bayangkan kalau kita lihat apakah produksi makanan kelas 6 itu sudah memungkinkan untuk
kejadian karena apa Ibu? Karena di keluarganya dia hidup dengan bapak Sambo, Tuan Sewu, ibunya asal di pabrik sing Malang. Panjenengan sudah bisa menjelaskan sendiri apa yang terjadi, dan itu menjadi hal yang momok bagi kita Bapak, yang memang perlu kita bahas, kita bicarakan. Tidak apa-apa ya Pak Eko, Pak Sarjono, kami menyampaikan sentilan seperti ini dan Bapak juga pada saat mengajar itu tidak murni hanya teori atau apa, tapi ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, terutama yang siswi. Jadi dengan hal yang luar biasa sama sekali yang mengancam keselamatan anak-anak kita saat ini Bapak. Itu hanya salah satu kejadian. Masih banyak beberapa kejadian, masih banyak kejadian yang terjadi di siswa kita. Ya tidak hanya kelas 6, ada yang SMP, ada saya ceritakan apa yang memang itu ada. Itu laporan kita. Ada lagi yang kejadian pemalakan. Ada lagi yang ini menurut saya malah lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Ada grup lesbi di HP anak. Ternyata setelah kita tracking itu grupnya tidak hanya berasal dari satu sekolah Bapak Ibu, tapi berasal dari beberapa sekolah yang ada. Dan ada juga yang dari anak luar alias anak tidak sekolah. Itu adalah suatu hal yang sangat menghancurkan masa depan kami. Makanya kami sangat prihatin sekali. Saya kalau kayak gini berjalan ini saya merinding. Kemarin kami sudah mengkoordinasikan ini dengan beberapa pihak keterkaitan adanya kejadian ini. Semoga nanti bisa segera kita antisipasi dan semoga tidak terjadi pada anak-anak kita di wilayah sini. Harapan kita jadi mulai sekarang Bapak Ibu perkenalkan bahaya-bahaya seks kepada anak kita Bapak Ibu, tidak usah malu. Sekarang hal itu tidak lagi menjadi tabu karena ini menjadi Tuhan. Yang anak perlu tahu karena anak-anak itu tidak sudah kami Bapak Ibu lebih pintar dari kita. HP-nya ada di password, orang tuanya tidak sempat mengontrol. Nah itu adalah dari kejadian pergaulan karena HP. Jadi dia terkontak dengan dunia luar. Jadi orang-orang yang ada di luar, dia yang notabene banyak yang setelah kita cek itu anak pang Bapak Ibu. Makanya kita mau ini koordinasi dengan aparat, dengan Satpol PP untuk mengadakan razia. Di antaranya adalah itu langkah-langkah kita dan masih ada beberapa langkah lagi yang kita tempuh. Itu Bapak. Ini sedikit informasi ya Bapak Ibu. Dan kalian juga biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya tadi tes loreng atau daringnya bisa naik Mas. Nah ini dan kegiatan rendah ini nanti Bapak Ibu pelajari di materi yang akan kami sampaikan next biar cepat. Nah ini kemarin sudah kita lakukan, jadi penyusunan kisi-kisi tingkat kabupaten sudah kita lakukan. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang perwakilan kemarin di Via Persada Bandungan. Jadi selama 2 hari teman-teman perwakilan sudah berada di Via Persada Bandungan dalam menyusun kisi-kisi soal semangat ini perwakilan untuk kabupaten sehingga nanti akan bisa di breakdown lagi ke tingkat korwil sehingga nanti teman-teman akan dibantu dalam pembuatan soal. Nah, penilaian semangat akhir tadi meliputi dari kalau SD berapa mapel Bapak Ibu? 9 mapel ya Bapak Ibu. Kalau SMP 12. Jadi ini nanti yang satu yaitu mulok. Nanti ini ada satu mulok. Nanti monggo kita kemarin nggak tahu kayak mulok apa Pak Eko? Mulok bahasa Jawa. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nanti yang untuk penggerak atau IKM menyesuaikan. Ini adalah bukan menjadi patokan,
tapi ini menjadi hanya rambu-rambu. Mau dipakai Bapak Ibu monggo, tidak juga tidak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, jadi jumlah alokasi waktu ini tidak harus sama seperti ini Bapak Ibu. Monggo kami persilakan Bapak Ibu punya kebijakan masing-masing. Penilaiannya, karena tadi di atas sudah ditentukan bahwa penilaian untuk kelulusan S6 itu ada beberapa hal. Nah untuk ini adalah rambu-rambu dari kita, dipakai monggo tidak apa-apa. Kalau memang Bapak Ibu guru punya kebijakan lain dan bentuk soal atau penilaian lain, kami persilakan. Ada nih Bapak Ibu, jadi kita tidak ada pemaksaan karena memang ujian atau penilaian sumatif akhir ini diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan sepenuhnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sekarang sudah bunyinya penilaian sumatif. Jangan sampai nanti di dokumen administrasi sekolah ada yang masih bunyi ujian sekolah. Nah, nanti terutama di posnya kami lihat saat kami monet nanti, jadi ini juga nanti akan ada posnya, pos US, nah itu sudah diharap. Terus jangan lupa tahun yang lalu Bapak Ibu kita dapat teguran atau dapat dari LSM, ada yang melihat salah satu sekolah memasang MMP atau memasang harap tenang ada ujian sekolah. Nah, kalau memang sekarang pakainya penilaian sumatif berarti pakainya penilaian sumatif. Nanti dia Bapak Ibu ada ujian, berarti kan itu masih menginduk seperti yang dulu. Jadi administrasinya harus disesuaikan. Nanti dia Bapak Ibu. Nah, kalau nanti disampaikan kepada kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait dengan administrasi penulisan, gitu. Kapan pelaksanaan penilaian sumatif akhir akan kita laksanakan? Rencananya kita akan tanggal 25 Maret sampai dengan 1 April 2024. Ini yang tertulis. Ini rencana. Dan nanti akan kita bikinkan edaran. Edarannya akan kita sampaikan ke satuan pendidikan melalui Bapak Ibu Pawai. Nah, selain penilaian sumatif tertulis, Bapak Ibu, ada yang dinamakan penilaian sumatif bentuk unjuk performa. Itu sama dengan apa Bapak Ibu kalau dulu? Ujian praktek. Iya, sama dengan ujian praktek. Nah, ujian praktek Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian unjuk performa monggo dilaksanakan satuan pendidikan sebelum atau sesudah ujian tertulis kami persilakan. Yang penting nanti ada catatan di belakang. Yang penting sebelum lebaran Bapak Ibu sudah menyelesaikan rekap penilaian untuk siswa-siswi kita kelas 6. Jadi sebelum libur lebaran kami berharap Bapak Ibu sudah menyelesaikan rekap penilaian kelas 6 termasuk surat keterangan lulus. Ada Bapak Ibu? Jadi panjenengan nanti pas hari raya sudah bebas Bapak Ibu. Tapi anak-anak sudah tanggung jawabnya sudah lunas. Kenapa itu Bapak Ibu? Nah ini kalau sesuai jadwal kita Bapak Ibu, penilaian sumatif akhir jenjang yang unjuk performa itu kita kisaran tanggal 18 sampai dengan 23 Maret. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Tadi kita tulis dilaksanakan tanggal berapa? 25 sampai 1 April. Artinya kalau begini dilaksanakan sebelum. Nah, kami berharap sebelum dilaksanakan sehingga Bapak Ibu setelah penjenengan besok tadi jadwal
diharapkan segera ngebut untuk membuat soal. Nggih, ngebut nggih Pak Eko, Pak Korek sedaya. Ngebut membuat soal untuk anak-anak yang kelas 6. Tugas tanggung jawabnya lebaran selesai belum Bapak Ibu ya. Lanjut itu nanti Bapak Ibu punya tugas tanggung jawab PPDB. Bapak Ibu nanti nyambung, nyambung untuk berkontribusi terhadap siswa-siswi kita yang kelas 6 untuk mendapatkan sekolah lanjutan. Orang berpunyai orang ini harus seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu sesuai dengan kami kita bahwa penilaian sumatera akan dilaksanakan di bulan Mei tanggal 6 sampai tanggal 18 Mei sesuai kami. Tapi karena suatu hal kebijakan Bapak Kepala Dinas sebelum beliau purna kami harapkan kelas 6 itu nanti masih beliau yang handle, PPDB masih beliau yang menghandle karena Bapak Kepala Dinas itu 1 Mei sudah purna. Ya, jadi kita ajukan sehingga penilaian sumatera kita ajukan di sampai 1 April tadi dan diharapkan sebelum lebaran nanti sudah selesai Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya. Setelah lebaran kita melaksanakan PPDB. Siap Bapak Ibu? Oke, yes, deh Bapak Ibu. Naik Mas. Nah, untuk biaya penyelenggaraan penilaian sumatera kita serahkan kepada satuan sekolah dengan anggaran BOSP. Nanti nggih Bapak Ibu. Nggih. Jadi sekarang bos sebutannya BOSP. Dan sekarang BOSP itu sangat disenangi oleh tim audit Bapak Ibu. Atas kalau yang jadi bendahara tahun ini banyak yang kena audit BPK. Nah, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu dari sekilas dari saya